berterima kasih katanya ya. Harus itu. Nah. Malam Ibu Nadia, Ibu Ellen yang baru bergabung. Terima kasih Romo untuk kesempatannya malam hari ini. Walaupun hari ini kita nggak begitu banyak, karena memang Romo di Singapura sendiri, setiap malam itu jam 8 ada doa online, doa rosario online. Nah, jadi dan mungkin juga di tempat-tempat lain ya, daerah lain, persiapan novena dan doa rosario. Tapi anyway, kita selalu semangat walaupun berapa yang hadir ya. Terima kasih untuk kehadiran kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai dengan pengajaran dari Romo Aurel, kita akan berdoa novena Roh Kudus. Ini sekaligus merupakan doa pembuka. Mari kita buka doa novena kita pada hari ini dengan tanda kemenangan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Datanglah dan penuhilah aku, oh Roh Nasihat. Bantu dan tuntunlah aku dalam segala cara, supaya aku selalu melakukan kehendak-Mu yang suci. Tuntunlah hatiku untuk memilih hanya yang baik. Palingkan dari semua yang jahat. Dan arahkan aku lurus kepada perintah-perintah-Mu menuju hidup kekal yang selama ini kurindukan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih, Ci Felicia. Untuk Romo Aurel, ya, kita persilakan. Baik teman-teman sekalian, sejak Paskah sampai sekarang kita baru sempat bertemu lagi, dan memang saya perhatikan dalam grup kita agak menurun semangatnya sedikit. Jadi kita perlu revival sedikit semangat kita untuk membahasakan tujuan kita di dalam kebersamaan grup untuk mendalami pesan-pesan spiritual yang diberikan Tuhan kepada kita melalui catatan pengalaman mistik Santa Faustina. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat menulis tentang refleksi tentang novena. Dan kebetulan sekarang ini kita lagi novena untuk menyambut Pentakosta. Maka saya merasa baik kalau seandainya malam ini saya bicara tentang novena ini yang saya kasih judul kekuatan
doa novena. Sebelum saya mulai, saya ingin menggarisbawahi dulu beberapa catatan. Nomor 1, apa yang saya sharingkan malam ini lebih merupakan kesaksian iman, dalam arti bahwa novena ini kan sebuah gerakan yang sangat populer di lingkungan orang Katolik, tetapi dia itu sebuah devosi yang boleh dilakukan dan boleh tidak. Kalau dilakukan itu hal yang baik, kalau tidak dilakukan itu tidak berdosa. Bukan seperti misalnya Ekaristi. Ekaristi itu kalau kita hadir itu hal yang baik, kalau tidak hadir itu memang sebuah kesalahan. Tapi novena adalah sebuah entry spiritualitas yang kalau dipraktekkan itu baik, tapi kalau tidak dipraktekkan itu bukan sebuah dosa. Lain halnya kalau dipraktekkan dengan cara yang serampangan, ya. Nah, sehingga apa yang saya bahasakan malam ini lebih merupakan pengalaman iman yang saya hayati, yang saya siarkan dengan maksud supaya setiap orang bisa membentuk pola pemikiran dan persepsinya tentang novena sebagai sebuah gerakan yang sangat populer, terutama di lingkungan Gereja Katolik. Ada beberapa waktu lalu, ada seorang, dulu dia bekerja bersama saya untuk menerbitkan buku Berjalan Bersama Sang Sabda, tapi beliau itu berasal dari Gereja Kristen Jawa, GKJW. Lalu dia menulis bahwa di gerejanya sekarang mulai juga ada kebiasaan seperti misalnya penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Itu sesuatu yang baru, ya. Tidak ada pada gereja-gereja reformasi ini. Begitu juga ada hal-hal lain seperti prosesi Minggu Palem, lalu Kamis Putih, ya. Perayaan-perayaan yang sebetulnya adalah kekhasan gereja Katolik maupun gereja Ortodoks sekarang mulai membawa simbol-simbol itu ke dalam lingkungan ini. Nah, dalam diskusi itu dia sempat meminta saya untuk menjelaskan tentang novena. Karena novena ini merupakan sesuatu yang sangat khas di lingkungan gereja Katolik. Di tempat di gereja lain atau di denominasi lain itu praktek itu tidak ada. Akhirnya saya mengajak dia untuk melihat sebetulnya praktik novena yang ada di dalam kitab suci, yakni doa para rasul dan Bunda Maria sesudah Yesus naik ke surga sampai dengan hari Pentakosta. Itu sebetulnya novena yang paling pertama. Nanti kita akan bahas itu juga, tapi saya hanya memberi latar belakang ini. Jadi sebetulnya novena itu hanya sebuah format. Hakikatnya itu adalah ada pada doa, berdoa. Dan untuk berdoa itu mau 9 hari atau mau 7 hari, 2 hari, 3 hari, 100 hari, hakikatnya adalah memupuk kebiasaan untuk berdoa. Dan berdoa itu kan merupakan hal yang sangat esensial di dalam kehidupan orang Kristiani. Sulit membayangkan satu komunitas Kristiani tanpa diwarnai adanya doa. Ya. Karena itu malam ini saya sebetulnya mengajakmu untuk berbicara tentang pentingnya berdoa. Hanya format yang saya pakai adalah novena. Karena saya melihat juga ada sisi positif yang perlu kita promosikan. Mengapa novena ini menjadi satu pemicu yang baik untuk menciptakan kebiasaan doa yang bisa berlangsung dengan sangat efektif bagi orang-orang yang mengimani kebesaran Tuhan, mengimani penyelenggaraan Tuhan, dan mengimani berkat yang bisa muncul melalui berbagai peristiwa, termasuk dalam peristiwa-peristiwa kecil, peristiwa-peristiwa sederhana yang kita hidupi setiap hari. Baik, izinkan saya memulai untuk share screen.
ya, untuk memulai pembahasan kita malam ini. Judul yang saya tulis adalah Kekuatan Doa Novena. Lalu mungkinkah kehendak manusia dituruti oleh Tuhan? Mengapa saya tulis ini? Karena walaupun praktek novena ini sangat populer, saya juga harus mengakui ada banyak salah kaprah di dalam memahami apa artinya sebuah novena. Apa artinya doa berturut-turut selama 9 hari. Nah, saya pernah memperoleh sebuah WA yang men-sharekan satu link yang disebarkan melalui Facebook. Judul judul link itu adalah ini. Doa novena yang tidak pernah gagal. Ya. Nah, saya tahu sebetulnya yang dipromosikan orang ini adalah novena itu sebuah kebiasaan yang baik. Tetapi menulis doa novena itu tidak pernah gagal, itu berarti mengambil alih peranan Tuhan. Karena siapa kita manusia yang bisa menentukan gagal tidak gagalnya sebuah doa? Doa itu kan sebuah ikhtiar, ya, bahasa kaum muslimin itu bagus sekali, sebuah ikhtiar, sebuah perjuangan. Nah, pengabulan doa itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Tuhan dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyetir kehendak Tuhan. Ya. Nah, dalam hal ini kita perlu memurnikan persepsi atau konsep atau pemahaman yang dimiliki orang-orang atau kita sendiri tentang novena itu, supaya kita tidak sampai mempromosikan novena dengan sebuah pandangan yang salah, yang akhirnya bisa menyesatkan orang. Karena orang lalu mempraktikkan apa yang disebut sebagai kemusyrikan, ya, atau berhala modern. Ya. Lalu novena itu menjadi begitu rigoristis, menjadi begitu kaku, seakan-akan kalau seandainya kita salah ucap satu kata, itu dia berubah menjadi kutukan. Padahal itu bukan sebuah doa. Doa diucapkan dengan ketidaksempurnaan, dan doa yang diucapkan tidak sempurna, ya itulah yang disempurnakan Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa itu adalah mantra yang kalau salah diucapkan, dia justru berubah menjadi kutukan. Baik. Mari kita mulai dengan melihat sedikit latar belakang tentang novena itu sendiri. Novena itu kan diambil dari kata bahasa Latin yang berarti 9, ya. Jadi macam bulan November itu dalam tradisi Romawi kuno itu sebetulnya adalah bulan ke-9. Karena bulan yang pertama dalam tradisi Romawi itu adalah bulan Maret. Bulannya musim semi itu adalah bulan pertama. Lalu oleh kekristenan diubah menjadi bulan ketiga dengan Januari sebagai bulan pertama pasca kelahiran Yesus Kristus pada bulan Desember. Sehingga bagi kita November itu adalah bulan ke-11, tapi November itu akar katanya sama dengan novena yang berarti 9. Nah, dalam hal doa, novena itu dilihat sebagai doa 9 hari. 9 hari ini adalah 9 hari berturut-turut. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau membuat sebuah novena, perhitungkan baik-baik dengan segala halangan yang mungkin terjadi. Supaya kita betul-betul memenuhi 9 hari ini. Bukan berarti bahwa kalau kita ada halangan yang memang tidak bisa dihindari, lalu kita salah satu hari, lalu doa itu menjadi batal sama sekali, lalu kita malah tidak memperoleh berkat, tapi memperoleh kutukan. Saya tidak mempercayai yang seperti itu. Tetapi ketika merancang sebuah novena, mari kita memperhitungkan ini. Supaya kita betul-betul terkonsentrasi menyelesaikan sebuah niat baik yang kita miliki dalam hati. Novena ini sebetulnya bukan sebuah tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, tidak ada perayaan-perayaan yang berwarna 9, memakai akar 9 hari. Ada pada mereka itu biasanya 7 hari. 7 itu lebih membahasakan kesempurnaan, bukan 9.
Tapi 9 ini dalam tulisan-tulisan tradisi gereja itu ada indikasi, ya, saya tidak katakan itu kebenaran mutlak, tetapi ada indikasi bahwa kebiasaan 9 hari ini berakar pada budaya Yunani Romawi pra-Kristiani. Seperti misalnya 9 hari peringatan orang yang meninggal. Ya. Kalau kita membuka literatur tua seperti sastra klasik Iliad Odyssey misalnya, itu di sana ketika seorang prajurit atau pemimpin pasukan itu mati, lalu ada jenazahnya dikremasi, lalu ada 9 hari masa berkabung. Nah, dalam masa berkabung ini biasanya diadakan pertandingan-pertandingan atletik seperti lari, lompat, dan lempar yang kemudian melahirkan perlombaan-perlombaan olimpiade modern seperti sekarang ini. Ya, jadi ada indikasi bahwa dia berakar ke sana. Ya, bahwa ini tradisi pra-Kristiani yang ketika orang-orang Romawi Yunani itu menjadi Kristiani, mereka membawa kebiasaan ini lalu memberikan arti yang baru. Ya, bukan berpegang pada arti paganisme, bukan berpegang pada tradisi kekafiran, modelnya dipegang, tetapi maknanya sama sekali diubah. Maknanya sama sekali diubah. Ya, misalnya begini, gereja-gereja besar seperti Basilika Santo Petrus di Roma atau Basilika Santo Paulus, ya, gedung-gedung gereja, arsitektur-arsitektur yang begitu kita banggakan sekarang, itu kan sebetulnya mengadopsi arsitektur kekhasan khas budaya Romawi yang mengkonstruksi gedung-gedung itu untuk penyembahan dewa-dewa mereka. Untuk penyembahan dewa-dewa mereka. Nah, satu contoh, di Roma itu ada satu tempat bernama Pantheon. Pantheon itu sebetulnya untuk menyembah dewa bulan. Nah, itu saya kagum sekali dengan gedung itu karena sudah sudah ribuan tahun, tapi dia tetap berdiri dengan nilai artistik yang luar biasa. Yang menarik adalah gedung itu memiliki atap yang berlubang di tengah, di atas. Berlubang. Dan dipakai perhitungan matematika dan astronomi, ilmu fisika yang luar biasa, sehingga sekali dalam setahun, bulan purnama itu akan menunjukkan diri tepat di atas kubah yang terbuka itu. Ya. Dan air masuk memang melalui lubang itu, tetapi arsitektur dan konstruksi lantai itu dibuat sedemikian sehingga selebat apapun hujan itu turun, dia tidak akan membanjiri dan akan mengalir kecil-kecil ke samping untuk masuk ke drainase dan masuk ke sungai. Nah, kubah itulah yang kemudian menjadi model Basilika Santo Petrus. Ya. Jadi arsitektur gaya pra-Kristiani, tetapi diberi makna baru, bukan untuk menghormati dewa bulan atau dewa Zeus atau Apollo dan sebagainya, tapi untuk menghormati Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini inkulturasi membuat tradisi pra-Kristiani itu memperoleh makna untuk menghormati Yesus Kristus. Itu yang terjadi pada budaya-budaya Romawi dan Yunani. Nah, novena ini seperti saya katakan tadi sangat populer di kalangan umat. Ya, kita tahu banyak sekali novena. Novena Roh Kudus sekarang kita lagi jalankan. Hari ini hari keempat, ya. Saya gabungkan novena saya di sini dengan Ekaristi pagi. Sehingga setiap pagi sesudah komunio, saya mengajak umat untuk mendoakan, memohon 7 karunia Roh Kudus. Jadi 7 karunia itu didoakan setiap hari selama 9 hari ke depan ini. Sekarang sudah hari keempat, ya. Nah, jadi standarnya itu tidak ada. Struktur utama itu tidak ada. Ada banyak sekali novena. Ada doa novena yang juga populer, itu adalah doa novena 3 kali Salam Maria. Ada doa novena
Hati Kudus Yesus. Ada doa novena Santo Yudas Tadius. Bersama dengan umat internasional di Batam, saya membuat novena Mary Mother of Perpetual Help, Maria Bunda Penolong Abadi, ya, Bunda Penolong Abadi. Tapi novena kami bukan 9 hari berturut-turut, tetapi 9 hari Rabu berturut-turut, karena kita gabungkan dengan misa sore. Sehingga dalam 1 tahun itu menjadi 4 novena. Kami bagi semua hari Rabu itu dipersembahkan untuk novena kepada Maria Bunda Penolong Abadi dengan berbagai intensi. Mulai hari Jumat Agung sampai hari Sabtu sebelum hari Kerahiman Ilahi, kita menyelenggarakan novena Kerahiman Ilahi. Nah, semua novena ini memiliki cara masing-masing, tidak ada standar baku. Tetapi yang membuatnya sama adalah dilakukan selama 9 hari. 9 hari berturut-turut. Dan sedapat mungkin dilakukan pada waktu yang sama. Nah, ini populer sekali di kalangan umat beriman, dan saya tahu banyak pemimpin umat yang sudah menikmati buah-buah novena, itu mendorong umatnya untuk mempraktikkan novena. Saya terus terang sangat mendorong banyak orang-orang yang misalnya ingin mencari pendapat atau pemikiran rohani atau apa, saya selalu mendorong untuk coba mempraktikkan novena. Saya tahu ada cukup banyak romo yang kaget ya, tidak terlalu percaya dengan yang adanya novena ini. Lalu sedikit merendahkan, bahkan menertawakan. Itu bukan sebuah indikasi yang baik. Boleh tidak terima, boleh tidak setuju, tetapi tidak boleh merendahkan dan tidak boleh menganggap itu sebagai satu penyesatan. Karena doa itu sendiri pada hakikatnya itu memiliki sebuah format yang baik, memiliki tujuan yang baik, dan terutama membentuk suara hati orang yang sangat diwarnai oleh firman Tuhan. Ya, sangat diwarnai oleh rahmat Tuhan. Sangat diwarnai oleh kesadaran bahwa kita tuh tidak ada artinya kalau seandainya tidak ada Tuhan. Dan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ya ini doa. Doa itu merupakan jalan yang paling efektif untuk bisa mempunyai komunikasi personal dengan Tuhan. Jadi di sini kuncinya ada pada angka 9 itu. 9 hari. 9 kali. Dan sedapat mungkin pada waktu yang sama. Nanti kita akan lihat mengapa demikian dibuat. Nah, ketika mencari-cari bahan di dalam tradisi gereja, saya menemukan sebuah catatan yang bagus dari Ensiklopedia Gereja Katolik, bahwa secara umum itu tradisi Kristiani menempatkan novena itu dalam 4 kategori. Yang pertama, novena itu sebagai tanda kedukaan. Nah, ini rupanya kita tidak terlalu biasa. Kita di sini, tanda kedukaan itu sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya kita. Misalnya, di budaya saya, orang itu memperingati kedukaan itu puncaknya pada hari ketiga. Hari ketiga itu merupakan hari doa umum. Misalnya seluruh kampung diharapkan hadir. Lalu sesudah itu kita mungkin minum atau makan bersama. Melompat nanti mungkin ke hari ke-40, 100, lalu selesai. Dalam tradisi budaya lain, ada hari ke-7, hari ke-100, lalu hari ke-1000. Ya. Budaya-budaya mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Dan ini mempengaruhi. Dan itu tidak salah. Karena kita mengisi praktek peringatan orang mati ini dengan berdoa kepada Tuhan. Bukan membuat upacara-upacara yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi Anda tidak salah kalau mengikuti misalnya tradisi budaya Tionghoa atau budaya Jawa, budaya Tapanuli, atau budaya manapun yang menetapkan peringatan pada hari-hari tertentu. Sejauh peringatan itu diisi misalnya dengan perayaan Ekaristi atau dengan doa-doa termasuk doa Rosario yang mencerminkan iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini tanda kedukaan.
Yang kedua, novena sebagai persiapan untuk satu niat atau harapan yang kiranya akan terjadi. Nah, ini contohnya seperti sekarang ini. Kita novena 9 hari untuk mempersiapkan diri merayakan Pentakosta. Ini persiapan. Di Filipina itu sangat populer apa yang mereka sebut sebagai Misa de Gallo. Itu misa 9 hari berturut-turut sebelum Natal. Itu misa begitu populer karena dibuat pada tengah malam, ya. De Gallo itu artinya ayam jantan, dan itu ditandai dengan ayam jantan yang berkokok tengah malam. Ya. Kan ayam itu malam itu berkokok 2 kali biasanya, bukan 3 kali seperti Petrus menyangkal Yesus, tapi biasanya 2 kali. 1 kali sekitar tengah malam, 1 kali itu menjelang fajar. Nah, Misa de Gallo di Filipina itu tengah malam, dan itu sangat populer. Sangat meriah, seakan-akan Natal sudah di depan mata. Ya. Itu juga dibuat selama 9 hari. Ya. Di biara saya, di SVD misalnya, itu ada novena menjelang Natal yang diintegrasi dengan ibadat malam. Itu juga selama 9 hari. Ya. Nah, ini sebuah persiapan. Itu beda dengan apa yang kita sebut sebagai oktav. Kalau oktav itu merupakan 8 hari perayaan dengan tema yang sama. Jadi misalnya oktav Natal, mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Januari, itu disebut oktav Natal. 8 hari termasuk hari raya itu, untuk mewarnai betapa pentingnya hari raya ini. Sehingga kita mengenal ada 2 oktav, oktav Natal dan oktav Paskah. Ya, oktav Paskah. Sehingga misalnya hari Senin sesudah Paskah sampai dengan hari kerahiman ilahi, itu seluruhnya nilainya sama dengan merayakan hari raya Paskah itu sendiri. Makanya misa ada kemuliaan, dalam misa itu ada ritus lengkap, ada kemuliaan dan segala macamnya. Itu tandanya seperti itu. Nah, jadi novena sebagai sebuah persiapan itu yang paling cukup populer di antara kita. Nah, yang paling populer di antara kita itu sebetulnya novena sebagai doa untuk intensi tertentu dengan pengantaran orang kudus tertentu. Nah, ini yang paling populer. Ya, misalnya novena 3 kali Salam Maria. Oh, itu laku sekali di mana-mana orang buat itu. Ya. Di gereja saya ini sudah ribuan leaflet itu yang kita cetak, petunjuk untuk doa novena 3 kali Salam Maria, dan setiap orang boleh ambil itu, dan ada yang ambil sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk disebarkan ke orang-orang, untuk orang didorong untuk melakukan novena 3 kali Salam Maria misalnya. Ada juga yang sangat populer itu doa novena dengan pengantaran Santo Yudas Thaddäus, ya, Yudas Thaddäus. Lain lagi novena Hati Kudus Yesus. Lain lagi novena medali wasiat. Lalu ada novena kerahiman ilahi, ya. Kita sebagai devosan kerahiman ilahi memberi perhatian khusus kepada novena kerahiman ilahi. Bible Center, novena kerahiman ilahi itu dibuat secara sangat serius. Jadi mulai Jumat Agung, Sabtu Paskah, Minggu Paskah itu sendiri, lalu Senin sampai dengan hari Sabtu itu merupakan ibadat yang meriah, dengan dipuncaki oleh perayaan kerahiman ilahi yang sebagai sebuah hari raya besar bagi Bible Center. Nah, 2 tengah ini yang paling populer di lingkungan orang Katolik. Perayaan novena sebagai sebuah persiapan untuk suatu harapan, tapi novena sebagai sebuah model doa dengan intensi khusus. Ya. Jadi perhatikan bahwa kalau kita novena kepada Bunda Maria, itu bukan berarti bahwa kita berdoa kepada Bunda Maria. Ya. Doa selalu ditujukan kepada Tuhan. Bunda Maria itu bukan Tuhan. Ya. Dia itu hanya pendoa bersama dengan kita, sehingga kita mengucapkan doa ini, ya. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Ya. Kita bukan berkata Bunda Maria, berkatilah kami dengan karunia surga. Tidak, Bunda Maria tidak punya kuasa untuk itu. Dia orang kudus, tetapi dia adalah manusia sama seperti kita. Jadi setiap doa novena yang dilakukan dengan pengantaran Bunda Maria, bahasanya selalu melalui doa Bunda Maria. Doa itu dihantar kepada Yesus atau Allah Bapa yang menjadi asal dari segala berkat. Nah,
Itu rumpun ketiga. Rumpun keempat itu novena untuk indulgensi. Ya, beberapa waktu lalu kita diskusi agak hangat tentang indulgensi dan juga ada kaitan dengan purgatori dan sebagainya. Ya, nah itu sebuah pertanyaan dari Pak Stefanus kalau tidak salah. Itu sangat baik untuk mengungkit diskusi kita, pendalaman kita tentang apa yang disebut sebagai indulgensi atau apa yang disebut sebagai purgatori atau dalam bahasa kita itu api penyucian. Ya, banyak yang misalnya salah persepsi bahwa api penyucian itu adalah api kekal. Tidak, api kekal itu api neraka. Api penyucian itu transisi. Dia menuju kepada persekutuan dengan Yesus Kristus, sehingga indulgensi itu justru sangat pengajaran indulgensi itu justru berkaitan dengan hukuman sementara ini, bukan hukuman yang kekal. Nanti mungkin kesempatan lain kita bisa mendalami itu. Nah, 4 kategori ini yang rumpun ini yang paling banyak di dalam gereja Katolik. Tapi sekali lagi saya tekankan, batasan antara kategori ini seringkali sangat tipis. Ya, misalnya rumpun kedua, novena sebagai persiapan dan doa ini kan semuanya bersifat doa semua. Ya, semua ini bersifat doa. Jadi doa yang rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4, semuanya doa. Semuanya doa. Jadi batasannya sangat tipis. Tapi ini dirumpunkan hanya untuk memberi kita pemahaman yang lebih spesifik, lebih mendetail tentang apa yang disebut sebagai novena di dalam gereja Katolik. Nah, bisa kelihatan bahwa walaupun ini bukan sebuah ibadat yang resmi, bukan sebuah liturgi yang resmi, gereja sangat mendorong bahwa orang mempraktekkan ini. Karena praktek devosi inilah sebetulnya itu sangat memperkaya kasana spiritualitas umat beriman. Ya. Nah, liturgi resmi kita itu kan liturgi misalnya perayaan Ekaristi, itu liturgi resmi. Atau doa ibadat harian dengan buku brevier itu liturgi resmi. Tetapi sebetulnya ada begitu banyak gerakan lain yang disebut sebagai devosi yang membuat gereja itu menjadi kaya. Ya. Nah, di keuskupan asal saya, itu keuskupan Larantuka, itu ada tradisi misalnya prosesi hari Jumat Agung malam. Prosesi Maria Mater Dolorosa, Maria Bunda yang berduka cita. Nah, prosesi itu diikuti oleh ribuan orang dan seringkali itu mendapat perhatian yang begitu tinggi, walaupun itu bukan liturgi resmi. Liturgi resmi itu upacara penyembahan salib pada jam 3 sore. Itulah liturgi resminya. Tapi orang-orang datang berjubel-jubel, mau tidur di jalan dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk ikuti prosesi malam hari itu yang adalah bukan liturgi resmi. Tapi kenapa orang berjuang untuk ikut? Karena itu sangat menyentuh apa yang kita sebut sebagai emosi spiritualitas. Ya. Dan kalau menyentuh emosi, itu biasanya sangat membekas. Ya. Liturgi resmi itu lebih menyentuh rasio, menyentuh kepala. Tetap bukan berarti bahwa tidak menyentuh hati, tidak. Kepala turun ke hati, tapi disusun biasanya menurut sebuah logika teologi. Itu liturgi resmi. Disusun menurut sebuah sistematika teologi. Tapi kalau namanya devosi, itu dia lahir dari gerakan batin. Nah, gerakan batin ini kan soal suka dan tidak suka. Kalau saya suka ini dan tidak suka itu, siapapun tidak akan bisa melawan itu. Yang penting, apa yang saya praktekkan, apa yang saya ajarkan, tidak bertentangan dengan kebenaran iman. Nah, ini yang penting. Ya, oke. Jadi gereja mendorong praktik ini untuk dilakukan, ya, walaupun tidak menempatkannya sebagai sebuah kewajiban resmi yang harus dipraktekkan oleh semua orang beriman. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, dari penjelasan di atas, saya menggarisbawahi ini. Nomor 1, novena itu bukan mantra. Jadi misalnya begini, katakanlah tadi ya, misalnya kita berdoa tadi itu,
7 kali kemuliaan di akhir doa pembukaan tadi. Lalu misalnya Pak Abdi keliru menjadi 8 atau kurang 1 menjadi 6. Lalu semua kita merasa bahwa aduh, ini kita salah ini. Doa ini pasti tidak dijawab Tuhan. Ya, tidak demikian. Ya. Jadi jauhkan pemikiran dari ketakutan seperti ini. Doa itu selalu mempunyai tujuan yang baik dan mempunyai landasan yang baik, mempunyai niat yang baik, dan semua niat yang baik itu adalah berkat di mata Tuhan. Ya. Yang penting, yang paling inti adalah niat orang. Yang kedua, novena itu tidak disertai dengan ancaman. Seperti surat berantai. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada ya, tapi dulu masa remaja saya sampai mahasiswa itu saya masih dapat surat-surat berantai. Misalnya begini, sesudah ini kamu harus buat gini, kirimkan kopi, kirimkan ke sekian banyak orang, maka kamu akan mendapat menang lotre atau mendapat apa dulu itu SDSB itu forecast dulu. Nah, kalau seandainya kamu tidak buat, maka kamu kalau jalan ditabrak mobil atau rumahmu kebakar atau kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ternyata ini juga ada di dalam grup-grup WA misalnya. Orang mengirimkan pesan-pesan rohani, lalu orang diminta untuk mendoakan, tapi disertai dengan ini. Kalau Anda tidak melakukan, maka nanti kena katarak atau apa. Kurang lebih seperti itu, disertai ancaman. Dan doa tidak pernah disertai ancaman seperti ini. Ya. Jadi kalau seandainya Anda sudah menerima suatu kiriman permintaan doa disertai ancaman, abaikan itu. Abaikan. Atau disertai kewajiban untuk mengirimkan kepada 20 orang, kalau kurang dari 1 orang, Anda akan memperoleh. Nah, itu yang semacam itu segera diabaikan. Tidak usah diperhatikan. Nah, itu bukan sebuah pola tradisi praktek doa yang benar. Lalu yang ketiga, novena itu bukan sebuah jaminan pengabulan doa. Ya. Seakan-akan kalau kita sudah bernovena itu pasti doa itu akan dikabulkan. Kenapa? Niat kita dengan rencana Tuhan itu seringkali tidak pas. Tuhan menjawab doa kita itu bukan semata-mata sesuai keinginan kita, tetapi sesuai rencana Dia. Nah, saya beri sebuah contoh. Waktu di Surabaya, saya pernah pergi ke Taman Safari bersama anak-anak. Lalu kami keluar dari waktu di jalan itu hujan ya. Jadi anak-anak ini gelisah karena mereka sudah membayangkan mereka akan naik roller coaster, mereka akan jalan-jalan sambil melihat binatang-binatang. Lalu kalau seandainya hujan nanti gimana? Jadi mereka mulai berdoa supaya Tuhan menghentikan hujan. Hujan tidak berhenti kan? Jadi mereka kecewa. Tuhan kok tidak mendengarkan doa kita Romo, padahalnya kami ini sudah ingin sekali menonton. Lalu saya pusing juga ya, bagaimana ini menjawab anak-anak ini supaya mereka tidak kehilangan keyakinan bahwa doa ini penting. Saya bilang, ya betul, kamu memang ingin melihat semua itu, tapi Tuhan pasti punya rencana berbeda. Yang berbeda gimana Romo? Mungkin saat ini ada banyak sawah itu sangat membutuhkan air. Dan itu kalau seandainya air tidak mengalir, padi di sana itu akan mati. Dan kalau padi mati, banyak orang nanti tidak akan mendapat makanan. Jadi Tuhan katakan begini, biar hari ini saya kecewakan dulu anak-anak ini, tetapi ada lebih banyak orang yang akan mendapat makanan karena air cukup untuk mengairi sawah. Oh ya begitu ya Romo ya, ya begitu. Jadi kalian berkorban, tetapi berkat itu datang dalam bentuk yang lain. Nah, saya melihat perubahan pada mereka. Akhirnya mereka tidak terlalu sedih lagi. Mereka tidak terlalu sedih lagi. Kami terus ke Taman Safari dan entah sebuah doa anak
lagi yang polos ini dikabulkan Tuhan atau memang sebuah kebetulan. Tapi waktu kami sampai itu memang hujan berhenti. Hujan berhenti. Jadi mereka betul bersorak-sorai, mereka bilang, "Ai, Tuhan tidak melupakan kita." Dan mereka betul menikmati suasana itu. Nah, tetapi ketika pulang, saya mengajak mereka untuk melihat ini. Doa itu adalah sebuah perjuangan, tapi tidak ada jaminan bahwa doa itu akan berhasil. Ya, tapi jangan juga mengajarkan kepada orang bahwa novena ini tidak pernah gagal. Yang tidak pernah gagal itu adalah ketika orang berdoa dengan cara-cara semacam itu, dalam pemikiran dia itu tumbuh satu pandangan baru tentang doa yang berkanjang, doa yang konsisten, doa yang tetap dijalankan, walaupun suasana itu sangat tidak menguntungkan. Nanti kita akan melihat sisi positif dari novena itu ada di sini. Ya. Yang keempat, salah persepsi itu dapat menciptakan salah praktek persia-siaan. Seperti tadi itu ya, doa berantai dan lain-lainnya. Akhirnya doa itu berubah menjadi sebuah kutukan. Ya. Ada sebuah kelompok yang suka berdoa dengan cara berlutut. Ya. Dan mereka selalu mengadakannya berjam-jam sampai lewat tengah malam. Lalu kita mulai melihat bahwa ada penyesatan di sini. Karena mereka melihat berlutut itu sebagai satu-satunya cara untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan. Lah, orang bisa juga duduk bersila, orang bisa juga berdiri. Nah, orang yang kalau lututnya reumatik, gimana? Apakah doa dia itu tidak dikabulkan karena tidak berlutut? Nah, ini praktik-praktik yang salah yang bisa muncul dari persepsi yang salah. Maka kalau kita mengajak orang untuk novena, perhatikan, aspek-aspek ini tidak boleh muncul dalam anjuran kita. Novena bukan mantra, dia itu tidak boleh ada ancaman, tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil. Ya. Kita boleh memberi kesaksian bahwa saya sudah melakukannya ini dan betapa sering doa saya itu dikabulkan dengan cara ini. Itu mendorong mereka. Tetapi ingatkan mereka baik-baik bahwa pengabulan doa itu sepenuhnya hak Tuhan. Jadi Tuhan mengabulkan doa saya dengan cara ini tidak berarti bahwa dia juga mengabulkan doamu dengan cara serupa. Syukur-syukur kalau sama. Tetapi kalau tidak sama, terima itu sebagai penyelenggaraan Tuhan. Sekarang kita coba lihat ke dalam model biblis. Seperti apa doa 9 hari itu. Dan apa hakikat di sana, inti di sana, yang membuat saya merasa bahwa doa novena ini sangat penting. Saya membaca dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14 dan nanti ada 1-2 kutipan lain yang saya harap Anda sendiri nanti akan membacanya kemudian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini adalah novena pertama yang dilakukan dan itu tertera di dalam kitab suci. Mengapa? Karena mulai kenaikan sampai Pentakosta itu 10 hari. Ya. Nah, hari sebelum Pentakosta itu 9 hari itu yang diisi dengan berdoa, menantikan kedatangan Roh Kudus itu. Jadi novena sebagai sebuah persiapan itu terjadi di sini. Jadi novena itu ada dasar biblisnya, ada dasar kitab sucinya. Bukan sekedar sebuah kisah atau tradisi yang dipraktekkan orang per orang. Ya, ini adalah praktek yang terjadi di dalam kitab suci itu sendiri. Baik. Nah, sekarang coba kita analisis sebentar kitab suci ini. Yang pertama sekali, para rasul, Bunda Maria,
beberapa perempuan dan saudara-saudara Yesus itu baru menyaksikan Yesus naik ke surga dalam kemuliaannya. Dan menurut malaikat yang berbicara kepada mereka, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Ya, akan datang, kalau dia sekarang naik dengan cara kemuliaannya, dia akan turun juga dengan cara kemuliaannya itu. Nah, itu janji malaikat loh ya. Ya, kapan itu terjadi kita tidak tahu. Nah, saya pernah bersiarah ke Yerusalem dan pernah berdiri di tempat yang menurut tradisi Yesus naik ke surga itu. Ya, Yesus naik ke surga itu. Dan itu masih ada batu yang sekali lagi menurut tradisi tidak bisa dibuktikan secara historik. Menurut tradisi bahwa Yesus naik itu dari atas batu itu ke atas. Dan itu memang kalau dari bukit itu lalu kita memandang ke bukit sebelah tempat kota Yerusalem, itu saya yakin pada waktu itu jelas memberi sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Karena dari situ kita bisa melihat kenisah Yerusalem, lalu kita menyaksikan Yesus naik ke surga. Dengan janji malaikat tadi bahwa dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Siapa yang tidak bergembira? Siapa yang tidak merasa diteguhkan? Nah, dengan pengalaman semacam gitu, bahwa Yesus akan turun kembali, mereka pasti berharap bahwa Yesus turun cepat. Nah, orang yang berharap seperti ini, yang dia pikirkan adalah kita mesti berdoa ini. Berdoa seserius mungkin. Supaya kalau Yesus datang kembali, dia menemukan kita ini dalam kondisi berahmat. Ingat baik-baik loh ya, Petrus itu baru bertobat karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Thomas itu kurang percaya, baru diungkit imannya, dan lain-lain. Mereka semua ini. Dan mereka menyaksikan Yesus yang mulia naik ke surga. Sekarang mereka ingin mengalami kemuliaan itu. Dan untuk mengalami kemuliaan, seseorang harus menjadi suci. Nah, cara memurnikan diri adalah berdoa. Maka mereka berkumpul di ruang atas. Ruang atas itu di mana? Ruang tempat perjamuan terakhir itu terjadi. Ya, menurut tradisi itu adalah rumah Yosef dari Arimatea. Nah, apa yang mereka buat di dalam ruangan itu? Ya 9 hari tidak mungkin sepanjang waktu mereka berdoa. Mereka juga pasti bercerita. Apalagi ada Maria Bunda Yesus. Maka saya percaya pada waktu itu Maria pasti bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman masa kecil Yesus. Ya, sesuatu yang mungkin mereka tidak tahu. Apa yang terjadi di sana? Mereka melakukan proses konsolidasi diri untuk menjamin kesatuan komunitas. Dengan cara apa? Memilih Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Nah, Matias itu dipilih dalam novena itu. Pada hari-hari itu, mereka menyadari bahwa Yudas Iskariot berkhianat, sudah bunuh diri, menjadi orang terkutuk, tapi Yesus memilih 12 murid. Nah, 12 murid ini mengingatkan kita pada 12 suku Israel. Kalau Israel lama, 12 suku Israel adalah anak-anak Yakub, Israel baru, fondasinya adalah 12 rasul. Maka rasul yang berkhianat itu harus diganti. Siapa yang diganti, siapa yang dipilih, dia adalah Matias, dan itu dibuat dalam novena pertama. Ya. Jadi betapa indahnya novena pertama itu. Nah, mereka memilih Matias itu dengan cara apa? Sesudah berdoa, mereka mengundi. Ketentuannya kan diberitahu oleh Petrus. Petrus katakan, orang ini harus sudah ada bersama dengan kami sejak pertama kali kita mengikuti Yesus. Ya, itu nomor 1. Yang kedua, dia biasa ada bersama kami, makan, dan pokoknya bersama-sama. Nah, lalu dipilihlah Matias. Cara memilih itu apa? Mengundi. Nah, mengundi itu kan kalau dalam kehidupan biasa itu kan untung-untungan. Namanya membuang dadu. Nah, tetapi karena ini dibuat dalam novena, dalam suasana doa, hasil undian itu dilihat sebagai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kondisi batin itu sudah terbentuk oleh sebuah doa. Ya. Doa sudah mewarnai, sehingga apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Nah, dalam lingkungan
Muslim itu ada satu istilah yang menurut saya bagus dan selalu menempatkan kepasrahan manusia pada kehendak Tuhan, itu yang kita sebut sebagai insya Allah. Apakah tahun depan kita akan memilih wali kota baru? Jawabannya adalah insya Allah kita akan memilih wali kota baru. Apakah yakin bahwa tahun depan Anda akan menyelesaikan tesis S3? Insya Allah saya akan menyelesaikan. Nah, itu kan sebuah persepsi yang dibangun oleh keyakinan bahwa Tuhan menyelenggarakan itu. Sehingga nanti berhasil atau tidak berhasil, tetap dilihat sebagai kehendak Tuhan. Kalau gagal, Tuhan belum mengizinkan. Kalau berhasil, ya Tuhan mengizinkan. Maka emosi-emosi yang tidak perlu itu tidak terbentuk di situ. Yang terakhir, ujung dari novena itu adalah pada hari Pentakosta, mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan turun pada orang yang tidak kudus. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus turun, orang itu punya kewajiban adalah menjadi pewarta tentang kerajaan Allah. Nah, kalau orang itu tidak cukup kudus atau tidak dimurnikan dulu, Roh Kudus tidak akan turun atas dia. Tapi Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api dan hinggap di atas mereka untuk memurnikan mereka dan memungkinkan mereka mampu berbicara bahasa roh. Sehingga setiap orang mendengar dengan bahasa yang mereka pahami. Itulah bahasa roh menurut Pentakosta. Ya, bahasa roh yang dipahami. Jadi misalnya katakanlah saya ngomong dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang mendengar itu tidak paham bahasa Indonesia, dia paham bahasa Mandarin, maka yang dia dengar dan dia pahami adalah bahasa Mandarin. Jadi Roh Kudus pada waktu itu berperanan seakan-akan menjadi juru terjemah dari bahasa-bahasa para rasul ke dalam bahasa mereka sendiri. Semua ini terjadi pada penghujung novena pertama. Sesudah 9 hari berdoa, mereka mengalami kemuliaan Tuhan seperti ini. Ya, ini terjadi di sana. Sekarang kita lihat. Kalau dari pengalaman ini, lalu kita bertanya, hakikat doa novena itu sebetulnya apa? Hakikat doa novena itu sebetulnya apa? Pertama sekali, novena itu doa dengan iman akan keselamatan yang sempurna dalam diri Yesus. Seseorang kalau mau bernovena, dia harus percaya bahwa tujuan dia hidup di dunia ini adalah mencapai keselamatan. Dan keselamatan itu hanya sempurna kalau di dalam diri Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Hanya melalui aku, orang sampai kepada Bapa. Jadi bagi kita yang mengimani Yesus Kristus, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus itu. Tidak ada. Sehingga iman akan keselamatan yang sempurna ini menjadi dasar seseorang menjalankan novena. Hakikat kedua, novena itu dijalankan dalam kesatuan integral dengan doa seluruh gereja. Ya. Doa gereja itu biasanya seperti apa? Doa ditujukan kepada Bapa melalui Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Jadi di dalam doa, kita selalu menghaturkan doa-doa itu kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bisa mulai dengan menyebut, ya Bapa, maka doa kita adalah dengan pengantaran Yesus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Kalau kita mulai dengan memanggil, ya Yesus, maka doa kita itu mohon disampaikan kepada Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus. Kalau kita mulai dengan memanggil, ya Roh Kudus, maka doa ini kami haturkan kepadamu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Ya. Ini iman gereja. Iman gereja itu iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman itu yang menjadi pembaptisan,
menjadi alasan pembaptisan. Iman itu yang kita akui dalam setiap perayaan Ekaristi ketika kita mendoakan aku percaya. Iman itu yang akan menandai kita setiap kali kita menerima sakramen-sakramen. Nah, dengan iman itu juga kita akan dikuburkan. Ya. Jadi kalau seandainya kita ikuti upacara penguburan, tanda terakhir sebelum tanah ditutup itu apa? Peti jenazah itu ditandai dengan salib. Berangkatlah dengan membawa tanda keselamatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini iman gereja. Jadi doa novena kita itu pun dibuat dalam kesatuan integral dengan iman. Nah, itu dipraktikkan oleh para rasul tadi. Mereka mengalami berkat dari Bapa, menyaksikan kebesaran Yesus, dan akhirnya mendapat pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam semangat inilah mereka memelihara kesatuan jemaat Kristiani yang pertama. Dengan cara apa? Memilih Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu ibarat sebuah pilar bangunan yang roboh. Nah, masih ada 11 pilar yang lain, tetapi pilar yang roboh ini harus diganti. Nah, itulah Matias. Nah, Matias itu dipilih untuk menjamin keutuhan umat Allah pada generasi awal. Maka doa novena kita yang kita jalankan itu, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah menjamin persekutuan umat Allah ini. Maka biasanya sangat dianjurkan bernovena di dalam kelompok doa. Karena kelompok doa kita itu adalah miniatur dari gereja sejagat. Sel yang paling kecil dari gereja itu adalah keluarga-keluarga kita. Bapak, Ibu, anak-anak, atau dalam lingkungan kami, para imam atau para biarawan-biarawati, itu komunitas-komunitas kecil. Itu adalah sel-sel terkecil dari seluruh gereja. Ya. Nah, kalau novena individu itu sudah berbeda. Novena individu sekalipun selalu dijalankan dalam persekutuan iman seluruh gereja. Jadi entah itu doa novena 3 kali Salam Maria, entah itu medali wasiat, entah itu novena Santo Yudas Tadius, entah itu novena kalau barang hilang itu siapa, Antonius Padua, atau segala macam bentuk novena-novena yang lain. Ujung terjauh dari doa itu selalu ditujukan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan mengabaikan aspek ini. Yang ketiga, hakikat novena yang paling penting juga adalah dalam skala luas, novena itu ditujukan untuk pewartaan kerajaan Allah. Jangan egois, menikmati buah-buah novena untuk diri sendiri. Sempatkan diri untuk beri kesaksian tentang buah-buah novena. Karena itu menjadi stimulus, menjadi pendorong, menjadi perangsang orang lain untuk melihat pentingnya berdoa. Ya. Tetapi perhatikan ya, kalau kita memberi kesaksian tentang rahmat-rahmat yang kita peroleh dalam doa, seringkali itu yang terjadi adalah begini. Orang lalu melihat kita ini pendoa yang handal. Lalu dia bawa semua intensinya beri kepada kita untuk didoakan, tapi dia sendiri tidak berdoa. Nah, yang macam begitu jangan dilayani. Kenapa? Kita mendoakan orang itu untuk menunjang doa-doa dia, bukan mengambil alih tanggung jawab dia. Jadi kalau orang meminta kita mendoakan seseorang ya untuk niat tertentu, itu baik juga kalau ditanya, engkau sendiri berdoa tidak untuk ini? Kalau dia sendiri tidak berdoa, ya itu sebenarnya tidak bisa. Engkau sendiri harus berdoa. Saya menunjang doa-doa. Ya, itu sebaiknya ya. Nah, jadi ini juga sebuah pewartaan. Jadi dalam skala luas kita tujukan bahwa doa novena kita itu bukan sekedar komunikasi kita dengan Tuhan, tetapi sebuah kesaksian iman supaya mendorong orang lain menyadari betapa pentingnya doa tersebut. Ya. Sekarang kita sampai pada praktik-praktik konkret. Praktek-praktek konkret supaya sekaligus juga kita mungkin bisa memurnikan kalau seandainya praktek-praktek kita selama ini agak menyimpang dari
kebiasaan umum. Yang pertama, novena dilakukan karena iman, ya, bukan sebaliknya. Sebaliknya di sini bukan berarti begini. Saya novena supaya saya memiliki iman, supaya Tuhan menganugerahkan iman kepada saya. Tidak. Kita beriman dulu. Iman kita terbentuk, lalu kita mengungkapkan iman dalam novena. Nah, yang kedua, dalam novena itu diperlukan semangat korban diri. Ya, semangat korban diri. Ketika kita mempraktekkan novena, usahakan untuk menemukan bahwa untuk bisa melakukan novena ini ada sesuatu yang saya korbankan. Mengapa kita perlu menumbuhkan semangat korban diri? Itu untuk mengikuti korban salib Yesus Kristus. Nah, misalnya begini. Kita memilih waktu yang sama, ya. Untuk doa novena ini, waktu yang saya pilih adalah jam 10 malam. Berarti selama 9 hari ke depan, itu jam 10 malam itu, apapun yang terjadi, saya harus mendoakan doa tersebut. Lalu misalnya tiba-tiba ada tamu yang datang mendadak, sampai dengan jam 10 kurang 2 menit, itu dia belum ada tanda-tanda pulang. Nah, sebagai tuan rumah, kita kan malu hati itu, tamu kok diusir. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan? Ya. Anda bisa meminta tamu, kita cukup dulu karena saya mau novena. Ada yang bisa lakukan itu. Tapi ada juga yang bisa, kalian duduk sebentar, saya ada keperluan sebentar aja. Lalu memanfaatkan waktu untuk itu. Sehingga ada korban diri. Ada korban diri. Nah, ini kenapa korban diri ini penting? Karena dengan itu kita menyetel, kita mengesampingkan hal-hal lain yang bisa jadi jauh lebih menarik. Nah, saya merencanakan novena jam 10 malam. Lalu tiba-tiba ada pertandingan sepak bola favorit saya pada malam tersebut. Nah, itu bisa-bisa novena itu kelupaan. Kenapa? Karena sepak bola lebih menarik. Tapi ketika saya bertekad bahwa novena ini berjalan, maka oke lah, saya ketinggalan beberapa menit, 30 menit, setengah jam barangkali. Tapi saya harus jalankan novena dulu. Nah, ketika saya berhasil mengatasinya, di sana ada sesuatu yang saya korbankan. Nah, korban ini adalah satu item kecil saja di dalam korban Yesus Kristus. Yesus tetap memikul salib bersama kita sampai hari ini. Maka korban-korban diri seperti ini adalah kontribusi kita di dalam memikul salib bersama Yesus. Nah, semua doa yang lain juga sebetulnya demikian. Semua doa yang lain juga sama. Ya, karena dengan berdoa itu kita mengesampingkan semua yang lain-lain yang mungkin menyenangkan kita. Tapi ketika kita memprogramkan novena ini berarti ada sebuah paket yang mau kita perjuangkan dengan segala cara supaya paket ini berhasil. Tapi kita lihat apa karakter yang lain. Nomor 3, doa novena itu mencerminkan ketekunan yang saya istilah spiritualnya itu sebut sebagai berkanjang. Yakin, ini bukan yakni ya, yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa umatnya. Yakin. Hanya kalau kita yakin, baru kita berdoa kepada Tuhan. Tapi keyakinan itu harus disertai, poin keempat, disertai kesadaran bahwa pengabulan doa itu ada di tangan atau mengalir dari belas kasih Tuhan. Bukan pada teliti tidaknya kita mengikuti proses novena itu. Ya. Jadi misalnya begini ya, Anda menjalankan novena, berusaha untuk jam 9 malam berdoa, lalu Anda siangnya itu ternyata gigit begitu sakitnya, sehingga mau tidak mau ke dokter gigi. Efek dari obat itu kan, mata Anda itu ya antara tidur dan tidak tidur itu terjadi. Lalu
di tengah novena itu Anda lompat-lompat sedikit, kurang salam Maria 2 kali lah, atau segala macam. Nah, kalau itu terjadi, Anda tidak bisa mengatakan bahwa kalau begitu seluruh novena saya ini gagal. Tidak ukuran yang tidak demikian. Tidak sampai separah itu. Dan jangan lupa, banyak orang Kristiani itu mempercayai hal seperti ini. Dan mereka menjadi begitu gelisah hanya karena misalnya salah ucap satu doa, salah bersikap, salah hari, salah jam. Macam kita ya, kita ini devosan kerahiman ilahi. Jam 3 sore itu adalah doa kerahiman. Nah, ada orang itu menjadi sangat gelisah ketika dia berdoa itu jam 3 lebih 3 menit. Itu menjadi sangat gelisah. Nah, ini menurut saya persepsi tentang doa yang menyesatkan. Ya, menyesatkan. Ya, jangan sampai kalau jam 3 lalu kita demi niat baik tadi, tidak apa-apa lah nanti saya jam 3.30. Itu juga kelewatan. Ya, kelewatan. Tetapi bahwa sedikit menyimpang dari jalan ini oleh sebuah alasan yang masuk akal, doa berubah menjadi kutub, itu semua harus ditinggalkan. Ya. Jadi pengabulan doa itu bukan pada teliti tidak telitinya kita mengikuti langkah-langkah novena, tetapi ada pada kesadaran bahwa Tuhan yang berhak untuk mengabulkan doa atau tidak. Ya. Jadi kalau kita boleh berdoa sampai kepala ke bawah atau sampai muntah-muntah, tapi kalau Tuhan bilang bahwa tidak ada yang lain yang saya perlu kabulkan, tapi permintaanmu ini bukan hal yang prinsipil, itu bisa dikabulkan lain waktu. Lalu ya sudah, saya sudah berusaha, tapi Tuhan beri yang berbeda. Nah, kalau persepsi ini yang kita pakai, doa dikabulkan atau tidak, karunia yang kita peroleh adalah apa? Hati yang damai, hati yang tetap tenang, hati yang gelisah. Nah, itu sendiri sudah satu karunia yang sangat besar. Kita sampai pada bagian yang penting, yang highlight menjadi pertemuan kita malam ini adalah kekuatan novena. Kekuatan novena. Nomor 1, novena itu membentuk pola atau karakter spiritualitas seseorang karena kebiasaan berdoa. Ya. Angka 9 itu menjadi sebuah pendorong. Jadi misalnya begini ya, kita merencanakan angka 9 ya. Lalu kita jalan-jalan sampai angka ke-7 itu lalu malas kan? Kemalasan itu selalu ada, bisa ada. Tapi kan, ya nanggung ya, sudah 7. Masa sih sampai 9 aja enggak bisa. Lalu paksa diri kan, dorong diri, akhirnya jadi juga. Nah, ini secara psikologis itu memotivasi kita. Ya. Doanya persis sama dengan doa yang lain-lain. Tapi paket itu memotivasi kita. Memotivasi kita. Kekuatan yang kedua, kebiasaan yang baik itu membuat doa itu mendarah daging. Dan doa itu, percaya itu tidak, tapi doa itu selalu memberi kegembiraan. Sehingga orang yang rutin berdoa, orang yang rutin memotivasi diri untuk berdoa, dia selalu mengalami kegembiraan batin. Dia selalu mengalami ketenangan batin. Doa menjadi sumber sukacita. Format novena itu hanya penuntun. Ya, novena itu penuntun. Ya, doa itu adalah komunikasi saya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kekuatan novena itu terletak dalam persekutuan umat. Doa itu nafas komunitas. Ya, ya, bukan hanya doa novena, semua doa. Tapi ketika kita membentuk sebuah kelompok dan bersama-sama berdoa novena, dan kita sepakat pada jam yang sama dari tempat yang berbeda-beda, pada saat itu kita mengetahui bahwa yang penting semua orang jujur ya. Jangan sampai membentuk grup lalu kita ya, tetapi ketika orang tidak lihat, kan tidak ada orang lihat, saya mulai urus dapur saya. Ya, itu menjadi tidak jujur. Kalau semua orang jujur, kita mengetahui pada saat kita berdoa itu ada sekian banyak orang lain juga berdoa bersama. Nah, kita membayangkan satu atmosfer doa, satu rangkaian doa yang terjadi di berbagai tempat. Nah, masa sih Tuhan tidak mendengarkan orang-orang yang bersama berdoa?
Padahal dia mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku berada di tengah mereka. Nah, permintaan orang-orang yang berdoa bersama ini tidak akan diabaikan Tuhan. Jadi, doa itu juga membentuk sebuah persekutuan umat. Yang berikut, doa itu memberikan daya iman yang lebih tahan banting dalam menghadapi kesulitan. Ini aspek psikologis. Sudah 6 kali berdoa, malas, kan tinggal 3 kali. Kenapa sih harus membatalkan? Motivasi diri. Lalu mulai merasakan keindahannya itu. Nah, keindahan ini kan sesuatu yang kita mau ulang selalu. Nah, itu akhirnya membuat itu menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami keindahannya. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan, kita lalu menjadi mampu lebih tahan banting, terutama pada saat kita merasa bahwa doa-doa ini kok tidak dikabulkan Tuhan. Nah, sering ada orang yang berputus asa dalam berdoa, itu saya juga pernah mengalami, bahwa aduh rasanya itu, Tuhan ini masih dengar saya enggak sih? Kok saya dalam kondisi seperti ini, sudah begini parahnya saya ini, masih juga penderitaan seperti ini. Sampai bertanya, Tuhan ini ada di mana sebetulnya sekarang ini? Nah, itu selalu bisa ada. Nah, bayangkan kalau seandainya kita tidak pernah memiliki kesiapan mental. Ambruknya kita itu bisa total. Nah, dengan memiliki kebiasaan semacam begini, kita memiliki reservasi energi iman, yang selalu bisa menyadarkan kita kembali bahwa memang sekarang ini kamu tidak mencapai apa yang kamu inginkan, tapi tidak berarti bahwa Tuhan tidak memberikan perhatian. Ada begitu banyak rahmat lain yang juga kamu alami, kamu nikmati. Hanya tidak disadari. Pada saat itu, apa yang kita inginkan itu menguasai kepala saya. Dan jangan lupa, kegelapan bisa sangat memanipulasi keadaan ini untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Terakhir, kekuatan novena itu mempersiapkan orang beriman. Pendidikan dan latihan. Ya. Coba perhatikan kaum muslimin kalau seandainya mereka menjalankan ibadah puasa. Kita tidak bicara tentang praktek mereka itu, apakah layak atau tidak layak, benar atau tidak benar, itu adalah rumpun iman mereka. Tapi coba perhatikan praktek puasa. Ketika bulan puasa itu dilewati, seruan takbir apa yang mereka kumandangkan? Takbir kemenangan. Ya. Seluruh proses bulan puasa itu merupakan sebuah persiapan. Dan itu bisa membentuk orang menjadi militan. Karena dia sanggup mengatasi kelemahan. Nah, kita bisa membangun militansi rohani melalui novena ini dengan mengatasi kelemahan. Karena paket kita sudah siapkan, kita berusaha dengan segala cara, apapun halangan, kesampingkan. Apapun tintangan, coba atasi. Yang penting tujuan saya tercapai. Tuhan mengabulkan atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi sebagai manusia, saya berusaha maksimal. Nah, kalau ini terjadi, maka kita membentuk satu militansi mental murid Kristus yang luar biasa. Kita akan tahan di dalam perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai iman. Karena itu, novena itu wujud perjuangan yang akan terus berlangsung. Dia bukan kebenaran sistematis yang menjamin pengabulan doa. Ini saya tekankan berkali-kali. Novena adalah sebuah perjuangan. Tak ada novena yang pasti berhasil, tidak ada. Dan juga tidak ada novena yang tidak pernah gagal, dan sebagainya. Semua selalu berakhir pada keputusan Tuhan. Baik, terima kasih untuk semua perhatian dan kesabaran untuk mendengarkan penyampaian saya pada malam ini. Oke, saya rasa sharing saya sampai di sini dulu. Rolina, di manakah dirimu? Terima kasih, Romo. Romo, boleh nggak ke slide terakhir tadi itu? Belum sempat baca semua kita. Cepat sekali, menarik sekali tadi itu yang terakhir. Nah. Saya slide yang terakhir ya. Ya, yang terakhir itu tadi. Atau ada yang udah sempat foto tadi? Ya ini. Nanti saya akan kirimkan ini bahan ini di grup ya.
Ini ya. Iya. Enggak, yang iya benar ini. Ini ya. Iya. Novena itu wujud perjuangan yang akan terus-menerus berlangsung. Ya. Bukan kebenaran sistematis yang menjamin pengabulan doa. Ya. Jadi istilahnya itu, this is the best that I can do. Ya. Jadi semalam kan saya nonton itu pertandingan sepak bola antara Liverpool melawan ini Real Madrid gitu ya. Untuk saya itu ada ketidakadilan untuk Liverpool. Kenapa? Karena mereka main begitu bagus. Tapi bahwa mereka tidak sampai skor. Madrid main kurang bagus, tetapi satu kesempatan dan itu berbuah gol. Akhirnya mereka menang. Nah, doa itu seperti ini. Kita lakukan yang terbaik. Kita tampilkan yang terbaik. Nanti Tuhan mengabulkan dengan cara apa? Itu sudah di luar kendali kita. Ya. Kira-kira begitu ya? Ya, terima kasih Romo. Ya, pengajaran malam ini yang semakin membuka pemahaman dan pemikiran kita dan membuang persepsi tentang doa dan terutama tentang novena yang selama ini sudah kita jalankan gitu. Mungkin pengalamanku juga kadang-kadang merasa bersalah gitu ya. Hari ini ketiduran, lupa sering. Oke. Nah, Jadi ada satu hal yang tadi saya lupa. Sorry, Rolian, ya saya interupsi. Ya, silakan Rob. Nah, itu selalu mungkin terjadi ya. Misalnya kita mau jam 3, tapi begitu kelelahan lalu ketiduran. Ya, lalu Anda bangun tuh jam 5. Iya, saya tadi keliru. Tidak apa-apa. Cari waktu untuk penuhi kewajiban itu. Itu nomor 1. Walaupun yang penting bahwa itu bukan sesuatu yang disengaja. Bukan sesuatu yang direncanakan. Toh Tuhan tidak akan marah. Jadi sudahlah, saya minum kopi dulu lah. Nanti jam 3:15 begitu baru saya. Nah, di situ niatnya sudah menjadi salah. Nah, itu satu. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau saya di tengah novena belum genap 9 hari doanya dikabulkan? Kalau itu terjadi, bagaimana sikap kita? Oke, saya ajukan pertanyaan. Kira-kira kalau seandainya itu terjadi? Tetap terus novenanya. Terus, Romo. Terus kan? Oke. Terus kan. Dengan doa yang sama atau gimana? Pengucapan syukur. Misalnya saya memohon untuk mendapat job. Lalu jobnya saya peroleh toh pada novena hari ketiga. Doa selanjutnya kira-kira gimana? Terus, tapi mungkin ucapan syukur ya. Persis di situ. Jadi selesaikanlah paket novena itu, tapi ubah formulanya. Ya. Jadi sesuatu yang diperoleh itu harus disyukuri. Ya. Jangan egois minta terus. Kalau minta-minta Tuhan ambil lagi yang sudah diberi, gawat kamu nanti. Nah, jadi paket doa ini diselesaikan dengan formula yang bisa kita ubah. Jadi dari permohonan tadi menjadi sebuah syukur, atau misalnya persembahkan permohonan untuk pribadi yang lain, yang juga mungkin membutuhkan hal yang kurang lebih sama. Baik, Romo. Jadi satu paket itu usahakan sampai selesai. Jangan mentang-mentang sudah dikabulkan, kegembiraannya sampai lupa daratan, lalu hari berikut mulai pesta di Pasir Putih, mabuk, lupalah seluruh novenanya ya. Oke, thank you. Ya Romo, sekali lagi terima kasih ya. Boleh Romo kesempatan 2 orang untuk bertanya? Boleh, silakan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman dipersilakan membuka videonya atau dibuka mute sendiri ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman, apa yang saya sharekan ini adalah lebih pada pengalaman iman ya, mempraktikkan novena, bukan sebuah pengajaran teologis. Sehingga kalau misalnya kalian kebetulan bertemu ada romo lain atau suster lain atau bapak-bapak, ibu-ibu, pengalaman lain, mungkin kesaksiannya akan berbeda. Nah, jangan lupa setiap
pengalaman orang adalah sebuah kontribusi bagi iman seluruh gereja ya. Yang penting bahwa imannya itu tidak sampai bertentangan dengan kebenaran kitab suci misalnya. Jadi tiba-tiba dia mengajarkan bahwa Yesus itu dia tidak mati di salib, dia itu sebetulnya hanya mati suri dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati. Ini pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang dari kebenaran kitab suci. Nah, itu kita harus lawan. Makanya gereja biasanya sangat hati-hati untuk menilai apakah penglihatan seseorang itu betul-betul sungguh penglihatan dari Tuhan atau sebuah penyesatan. Ya. Oke. Terima kasih. Kelihatan. Ada yang mau tadi ada yang buka. Ada yang mau bertanya, silakan. Boleh bertanya, Pastor? Oke, Dr. Swania. Pastor, ada 2 pertanyaan. Novena itu kan dilakukan berturut-turut 9 hari, Romo ya. Apakah dalam tradisi ada, biasanya itu kan berulang dengan doa yang berulang-ulang. Apakah tradisi ini seperti tradisi orang Muslim itu kan seperti berzikir ya, la ilaha illallah. Nah itu apakah itu ada, Romo bisa menjelaskan pada kami apakah ada suatu tradisi bahwa ini suatu doa yang berulang-ulang. Dan saya tertarik dengan summary yang Romo katakan bahwa novena ini sebenarnya merupakan suatu wujud perjuangan yang berlangsung terus, seperti suatu ongoing formation. Ya. Dan juga mengatakan bahwa kekuatan dari novena ini sebenarnya bisa yang nomor 5 ya, mempersiapkan seorang beriman dalam hal pendidikan dan karakter sehingga menjadi suatu orang yang memberikan kesaksian atau militansi. Seberapa dalamnya kita dalam koneksi untuk militansi dan juga untuk ongoing formation ini at the end sampai di end, apakah bagaimana? Mohon pencerahannya, Roh. Baik, yang pertama tradisi doa berulang itu sebetulnya di dalam kitab suci bahkan Mazmur-Mazmur itu adalah doa yang berulang. Ya. Karena Mazmur itu kira-kira kurang lebih seperti puji syukur untuk kita sekarang itu. Ya, dalam tradisi Yahudi, Mazmur itu adalah doa yang berulang. Itu pujian rutin yang selalu dilakukan di bait suci. Ya. Nah, dalam tradisi Kristiani, doa yang berulang itu antara lain salah satu itu doa Rosario. Kita mengulang doa yang sama. Tapi kebenaran doa itu harus sejalan dengan Alkitab. Ya. Jadi misalnya kita berpikir berdoa Rosario, itu kan sebetulnya kita mengungkapkan kebenaran Alkitab. Ya. Salam Maria, engkau yang diberkati Tuhan sertamu. Itu kan ucapan malaikat Gabriel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Ya. Itu adalah ucapan Elizabeth. Santa Maria Bunda Allah. Bunda Allah itu di mana? Siapakah aku ini sampai Bunda Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya. Doakanlah kami. Itu kesatuan sesama manusia. Doakanlah kami. Ya, bukan berkati kami, tapi doakanlah kami. Nah, yang berusnya anak. Semua itu hal-hal yang selaras dengan Alkitab. Nah, ini yang diungkapkan. Ya, diungkapkan berulang-ulang. Karena memang doa itu tidak pernah berhenti. Karena setiap nafas kita itu sebetulnya adalah sebuah doa. Nah, sebagaimana kita terus menarik nafas dan mengulang-ulangnya, demikian juga proses nourishment, rejeki jiwa itu ada di dalam doa itu. Ekaristi sekalipun itu adalah sebuah rangkaian doa. Dari awal sampai akhir itu rangkaian doa. Dengan puncaknya adalah persatuan kita secara fisik dengan Yesus yang kita terima dalam rupa hosti dan anggur. Tapi seluruhnya itu adalah rangkaian doa. Ya. Jadi doa itu istilahnya apa? Sistem saraf, darah, seluruhnya itu ada di dalam doa itu. Kalau kita analogikan itu dengan tubuh manusia. Nah, andai kata misalnya doa itu
betul-betul menjiwai seseorang, dia membentuk bagaimana orang itu bersikap, berpikir, bersikap, bertindak. Doa membentuk cara dia berpikir, menyikapi sesuatu, dan bertindak. Nah, kalau orang ini dijiwai Tuhan, maka dia akan berpikir menurut kehendak Tuhan, dia akan menyikapi segala sesuatu menurut rencana Tuhan, dan dia akan bertindak, melakukan hal-hal sesuai kehendak Tuhan. Nah, kalau kita katakanlah tidak semua orang Kristiani demikian, tapi kalau sebagian besar orang Kristiani mempraktikkan doa, dan doa itu menjadi penentu yang demikian, maka kita akan melihat satu network murid-murid Kristus yang berpikir sejalan dengan pemikiran Tuhan, yang menanggapi setiap peristiwa menurut pandangan Tuhan, dan yang bertindak melakukan sesuatu sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa kita tidak mengubah dunia? Nah, militansi yang kita miliki, banyak kali kita selalu berpikir tentang gerakan radikal. Gerakan radikal yang mengubah dunia dengan sebuah paksaan. Itu kelompok-kelompok radikal itu mau membuat revolusi selalu dan mengubah dunia sesuai dengan ideologi dan kehendaknya secara paksa. Nah, tetapi akan lebih radikal lagi kalau seandainya kita sanggup memotivasi dan mengubah orang dari dalam dengan cara-cara mengubah persepsi, mengubah pola pikir, mengubah pola menanggapi, dan mengubah pola tindakan sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan melalui kesaksian. Melalui kesaksian. Dan justru menurut saya kesaksian itu seringkali jauh lebih kuat. Itu sesungguhnya yang saya sebut sebagai militansi seorang Kristiani. Ketika dia konsisten menerapkan ajaran-ajarannya. Baru-baru ini Uskup Cordileone dari San Francisco mengeluarkan larangan secara resmi bahwa Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat, tidak boleh menerima komunion kudus. Karena secara publik dia mendukung aborsi dan mendorong orang melakukan aborsi. Ini buah dari perjuangan selama bertahun-tahun melalui pendekatan berbagai cara tahun-tahun. Nah, ini satu kesaksian yang harus ditampilkan. Ini pesan kenabian. Kalau Uskup Cordileone tidak lakukan, dia mengingkari kewajiban dasar dia, yakni mengungkapkan kebenaran. Kebenaran itu seringkali sakit, tetapi dia membawa pembebasan. Nah, kalau seandainya semua orang Kristiani mau bertindak dan berani mengambil risiko seperti itu, kita akan memiliki satu rantai jejaring militansi Kristiani yang tetap menyuarakan kebenaran iman, apapun risikonya. Dan jangan lupa, sudah 2000 tahun, gereja justru dihidupi oleh militansi seperti ini. Siapa mereka? Para martir. Nah, martir itu adalah jiwa, kekuatan, kesaksian gereja. Kita memerlukan martir, walaupun tidak berarti bahwa kita menyetujui penumpahan darah. Tapi perjuangan dalam kesulitan dan konsisten memperjuangkan kebenaran iman, itu harus menjadi militansi yang harus kita miliki. Dan itu akarnya dari mana? Sederhana ini, doa yang konsisten. Kalau kita tidak berdoa yang konsisten, kita tidak akan memiliki daya untuk berani mengungkapkan semua itu. Percaya saya, Bu, kalau seandainya tidak ada doa yang baik, kita tidak akan bisa apalagi orang-orang seperti saya yang hidupnya aneh di mata dunia ini. Ya, tanpa doa, kita tidak akan bisa mengatasi semuanya itu dan menjalankannya. Sekurang-kurangnya, dalam kasus saya misalnya, 30 tahun menjadi imam tahun ini. Ya. Dalam 30 tahun, wah, itu gelombangnya itu tidak main-main. Nah, saya menyadari penuh kalau tidak ada doa yang baik dan tidak ada dukungan doa yang baik, ya, termasuk dari tante saya yang sekarang malam ini ada di sini. Ya. Nah, itu mungkin Roma Aurel tidak ada bersama kalian malam.
Gitu saja dulu ya kesaksian iman kita. Sudah melewati waktu kita. Saya kembalikan dulu. Terima kasih Romo. Terima kasih indah, Romo. sangat mendalam. Ya, semoga sudah Romo. menjawab pertanyaan Dr. Suwani ya. Doa adalah setiap tarikan napas. Jadi berdiri merinding aku Romo, apalagi doa seorang ibu ya. Iya betul, merinding itu sekali. Tadi doa tante juga kan, doa tante juga ibu itu ya. Iya, ibu. Luar biasa. Luar biasa kekuatan. Makasih Ibu Rolina. Makasih semuanya Romo, teman-teman semuanya. Program berikut kita tetap usahakan Jumat keempat ya, Bu Felicia. Jadi 24 Juni itu menjadi pilihan kita, kecuali kalau ada yang tiba-tiba mendadak berubah seperti malam ini. Nah, itu nanti akan disampaikan. Kita berusaha konsisten pada hari Jumat keempat, supaya kita lebih bisa merencanakan perjalanan kita ke depan. Begitu dulu malam ini ya. Baik Romo. Teman-teman, ada yang baru pertama kali join di acara kita malam ini. Nanti Ko Abdi akan membagikan link. Siapa yang mau join, silakan klik linknya ya, dicatat nih. Bagi yang ingin bergabung. Jadi kita itu ada satu WhatsApp group di mana Romo Aurel sebagai moderator kita mengupas buku harian Santa Faustina. Ya, bagi yang mau bergabung, silahkan linknya sudah dibagikan. Ya, demikian kita tutup dengan Dr. Suwani kayaknya siap untuk menutup dengan doa dan dilanjut dengan berkat oleh Romo. Silakan, Dokter. Baik, mari kita berdoa mempersiapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk penyelenggaraan-Mu dan kasih sayang-Mu sepanjang hari ini. Terutama pada malam ini, dengan bantuan bimbingan Romo Aurel, kami mengerti bahwa betapa doa dan relasi dengan-Mu bisa dijalin setiap saat dengan doa. Begitu kuatnya kehebatan doa novena yang dilantunkan setiap hari, setiap saat untuk menjamin kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, sekarang kami mohon perantaraan Bunda Maria, Bunda kami, Bunda Kerahiman Ilahi, untuk mendoakan kami, anak-anaknya, khusus untuk Romo Aurel, agar bisa tetap setia, penuh sukacita dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai imam. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon berkat penutup dari Romo Aurel. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah Tritunggal Maha Kudus menaungi dan memberikan peneguhan bagi kita sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Irma.
Terima kasih Bu Sehat Rani, semua Bu Felis ya. ya, Terima Aldi, kasih, Romo. semuanya. Bu Felis. Terima kasih. Sehat ya. Rolina Terima- dan Ruth, terima kasih untuk kunjungan ke Bible Center. Sama-sama Romo. Sama-sama Nanti Romo. lain kali kalau datang lagi Romo dikunjungi.